Di tengah keindahan alam yang mempesona, terletak sebuah kota yang penuh dengan cerita dan warisan budaya. Tasikmalaya, sebuah kota di Jawa Barat, dikenal luas akan keragaman seni dan tradisinya. Salah satunya adalah batik. Batik Tasikmalaya bukan hanya sebuah kain, melainkan representasi dari sejarah, filosofi, dan semangat masyarakatnya. Di antara sekian banyak motif batik yang ada, payung gelis adalah salah satu yang paling dikenal. Motif ini menggambarkan sebuah payung yang melambangkan perlindungan dan harapan, serta kesejukan yang mengiringi kehidupan masyarakat Tasikmalaya. Dalam setiap garis dan bentuknya, ada simbol kesetiaan, kebersamaan, dan kekuatan. Proses pembuatan payung gelis membutuhkan ketelitian dan ketekunan yang luar biasa. Selain payung gelis, motif merak ngibing juga menjadi ciri khas batik Tasikmalaya. Diilhami oleh keindahan burung merak yang sedang menari, motif ini menggambarkan kemegahan, keanggunan, dan gerakan dinamis yang penuh semangat. Di setiap helai kain batik, ada cerita tentang persatuan dan harmoni. Dari pembatik yang sudah berusia lanjut hingga generasi muda yang mulai menekuni seni ini, semuanya berperan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Tak hanya dalam keberagaman, Tasikmalaya juga menunjukkan kesetaraan gender yang kuat. Di dunia batik, baik pria maupun wanita memiliki peran yang setara. Mereka bekerja berdampingan dalam setiap tahap proses pembuatan batik, dari mulai menggambar motif hingga proses pewarnaan dan finishing. Hal apa sih yang menginspirasi untuk membangun usaha ini? Oke. Jadi perusahaan batik ini dibangunnya pada tahun 2004 dulunya ya. Alhamdulillah berjalan sampai tahun 2025 dan mudah-mudahan tahun kedepannya juga masih berjalan. Nah, terinspirasinya mungkin karena di sentra mitra batik ini itu semuanya pengrajin batik. Nah, jadi jangan sampai kita sudah diaku oleh UNESCO pada tahun 2009 seluruh Indonesia, di Tasik malah padam. Nah, bisa teman-teman lihat di belakang itu ada batik printing. Pernah nggak sih buat batiknya kombinasi gitu antara batik sama batik yang tulis tangan? Oh, sering. Ya seperti halnya di contoh yang sekarang lagi digarap sama ibu ini adalah kombinasian dari batik printing. Dasarnya batik printing, nah dimodifikasi dengan batik tulis, dengan penggunaan batik tulis. Jadi nanti disebutnya itu batik kombinasi. Untuk limbahnya dia biasanya kan ada bekas dari Kalau limbah, alhamdulillah kita langsung dibuang ke tempatnya, tidak mencemari lingkungan. Karena kita nggak mau memproduksi batik mendapatkan keuntungan, akhirnya mencemari lingkungan. Jangan sampai seperti itu. Kalau batik tulis itu banyak tahapannya ya. Seperti yang pertama itu ada yang namanya mempola terlebih dahulu di atas kain. Nah setelah mempola mungkin nanti ditulis tangan pakai pensil, itu menggambar jiplak. Nah setelah jiplak itu masuk nanti tahap penyantingan, penyeletan seperti di belakang itu penulisan. Setelah beres semuanya dalam waktu 1 minggu kurang lebih, itu belum sempurna ya, belum sempurna. Masuk ke tahap pewarnaan. Setelah tahap pewarnaan nanti dicek lagi ada berapa warna sesuai pesanannya, misalkan 3 warna berarti harus diwarna lagi, nanti dicelupkan lagi gitu. Prosesnya lumayan panjang. Nah kalau batik cap itu gampang ya, asalkan kita udah ada bahannya. Terus yang pertama harus disiapkan itu antara batik cap dan tulis itu sama, bahan utamanya adalah lilin ataupun malam. Cuma yang membedakan itu dari prosesnya dan medianya. Kalau batik cap itu menggunakan cutting cap, nanti bisa dilihat sebelah sana. Kalau batik tulis menggunakan cutting tulis, perbedaannya itu sangat jauh ya. Kalau batik tulis itu cantingnya seperti pensil, pernah lihat nggak teman-teman canting tulis? Nah kalau batik cutting cap itu seperti yang di belakang itu. Dari budgetnya juga beda. Kalau tulis nanti kalau sudah jadinya itu harganya fantastis, cuma medianya itu murah sekali. Pensilnya itu bisa dihargai 10.000. Tapi kalau batik cap
capnya itu cantingnya itu bisa sampai 700.000. Tapi penjualan batiknya setelah jadi bisa dihargai dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 85.000, 100.000, 100.000. Karena kan kalau batik cap itu bahannya dari tembaga, terus jangkanya panjang. Gitu. Kalau batik tulis mah kan kalau misalkan udah rusak ya tinggal ganti lagi. Gimana aja pensil. Gitu. Seperti misalnya batik payung gelis. Itu kan khas daerah kota Tasikmalaya. Ada juga yang namanya batik Merak Ngibing, itu kan khas juga Tasikmalaya. Tapi 50-50, ada yang menyebutkan dari Garut, ada yang menyebutkan dari Tasikmalaya. Batik Tasikmalaya bukan hanya tentang keindahan kain dan motifnya. Di balik itu, ia adalah sebuah simbol kehidupan, keberagaman, dan kesetaraan yang selalu hidup dalam setiap jalinan benang dan warna. Sebuah warisan budaya yang terus berkembang, menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Melalui batik, kita tidak hanya mengenal Tasikmalaya, tetapi juga memahami betapa pentingnya melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini adalah perjalanan budaya yang tidak akan pernah berhenti.